Assalamualaikum Dunsana. Partai Masyumi dibentuk pada 24 Oktober 1943 oleh Jepang saat terlibat dalam Perang Pasifik. Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia selama masa demokrasi liberal, sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan pada 1960. Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena diduga partai ini mendukung pemberontakan PRRI. Masyumi pada awalnya merupakan sebuah organisasi Islam yang berada dalam pengawasan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI, Majlisul Islamil A'la Indonesia. Tujuan pembentukan Masyumi sebagai sarana penghimpun masyarakat Muslim di Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan pendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda, yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu, Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kiai di perdesaan. Para kiai di perdesaan memainkan peran lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera, Pusat Tenaga Rakyat, akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai, namun merupakan federasi dari 4 organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU Kiai Haji Hashim Asy'ari terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi, dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja. Hubungan antara Muhammadiyah dan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis dan sempat merenggang pada pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960. Pada awal pembentukannya, Partai Masyumi tidak memberikan keterangan yang tegas, jelas dan terperinci tentang ideologinya. Meskipun Masyumi berideologi Islam. Identitas keislaman dalam Masyumi sangat menonjol, baik dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam. Identitas ini tercermin dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Masyumi serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Salah satu resolusi yang dikeluarkan Masyumi pada masa Perang Kemerdekaan menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia
untuk melakukan jihad fisabilillah dalam menghadapi segala bentuk penjajahan. Anggaran dasar Masyumi menyebutkan bahwa tujuan partai adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Ideologi Masyumi sebagai partai politik baru diungkapkan dalam manifesto politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947. Lambatnya penjelasan tentang ideologi Masyumi bukan karena masalah di dalam internal partai, melainkan pada saat yang sama Masyumi sedang disibukkan dengan keterlibatan mereka dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh, para pemimpin Masyumi mulai memanfaatkan situasi dengan menafsirkan azas Partai Masyumi yang disahkan dalam Muktamar Masyumi ke-6 yang digelar pada bulan Agustus 1952. Sejak 1952 sampai Partai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960, azas Partai Masyumi adalah Islam. Selain itu, Masyumi juga mengeluarkan tafsir azas yang merupakan rumusan resmi ideologi partai yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi para anggota Masyumi. Hasil perhitungan suara pada pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 yang menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam pencaturan politik pada masa itu. Masyumi menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,9% suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Namun di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi. Dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Masyumi menempati posisi kedua setelah Partai Nasional Indonesia. Namun Masyumi mengungguli berturut-turut Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. PNI memperoleh sebanyak 8,4 juta suara dan Masyumi memperoleh 7,9 juta suara, sementara Nahdlatul Ulama memperoleh 6,9 juta suara dan Partai Komunis Indonesia memperoleh sebanyak 6,1 juta suara. Melalui pemilu 1955, Masyumi mendapatkan 57 kursi parlemen. Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, yaitu Muhammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintah koalisi. Partai Nasional Indonesia yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet. Sebagai formatur, pada awalnya Natsir mencoba membentuk kabinet dengan menggabungkan Masyumi bersama PNI. Tetapi serangkaian perselisihan mengenai pembagian posisi kunci di kementerian menyebabkan upaya-upaya ini gagal. Natsir kemudian mengubah strateginya dan dengan berani mengganti rencananya untuk mengatur kabinet dengan menempatkan para anggota Masyumi sebagai inti
ditambah dengan perwakilan non-partai dan anggota dari partai-partai kecil di parlemen, sedangkan PNI diabaikan dalam rencananya. Hasilnya, ia mampu membentuk kabinet di mana kader-kader Masyumi memegang jabatan Perdana Menteri, kemudian posisi kunci seperti Menteri Luar Negeri, Keuangan, dan Agama. Kelima jabatan tersebut diberikan kepada individu-individu yang tidak memiliki hubungan dengan partai tertentu, dan 9 kursi lainnya dialokasikan ke beberapa partai kecil. Komposisi Kabinet Natsir disambut dengan penolakan secara langsung dalam parlemen dan juga dari dalam Masyumi sendiri. Sebagai partai terbesar kedua di parlemen, para pimpinan PNI dengan keras menolak kenyataan bahwa mereka dikeluarkan secara sepihak dari kabinet baru ini. Di sisi lain, tokoh-tokoh senior Masyumi juga berbeda pendapat dengan keputusan Natsir yang memilih untuk mengecualikan anggota PNI dari parlemen. Secara khusus, faksi sayap modern Masyumi, pimpinan Sukiman, Wirjo Sanjoyo, memperingatkan Natsir terhadap ancaman polarisasi hubungan antara Masyumi dengan PNI yang tentu akan menghasilkan hubungan yang lebih dekat dengan berbagai partai oposisi lainnya, terutama yang menyukai ideologi komunis. Sukiman dan sekutu politiknya di Masyumi memang termasuk tokoh yang paling gencar dalam menentang upaya Natsir untuk menyingkirkan PNI dari kabinet. Pada tahun 1960, sejumlah pimpinan Masyumi turut terlibat dalam mendukung pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI melawan pemerintah Orde Lama untuk mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno. Muhammad Natsir, Safruddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap terlibat sebagai kelompok pemimpin gerakan pemberontakan PRRI di Padang. Namun Partai Masyumi menolak untuk menyalahkan gerakan ini, sehingga Masyumi dibubarkan paksa dan para anggota senior termasuk Buya Hamka turut dipenjarakan karena dianggap terlibat dalam pemberontakan. Jadi sekian saja yang dapat kami bagikan. Bagaimana menurut pandangan Dunsana? Silahkan tinggalkan pendapat Dunsana di kolom komentar dengan bijak. Serta tetap dukung channel ini untuk berkembang dan berbagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya.